Teman-teman, kalau kita masih bilang kekalahan 0-7 dari Cina ini cuma uji coba, jujur saja, kita sedang berbohong pada diri kita sendiri. Ini bukan soal kalah, ini soal kesenjangan level. Timnas Indonesia U17 punya potensi, iya. Punya talenta lokal, iya. Tapi hari ini kita harus berani bilang satu hal, kita belum cukup. Dan justru karena cinta pada Garuda, kita nggak boleh naif. Pertanyaannya sekarang, apakah kita berani membuka pintu untuk pemain diaspora demi masa depan Timnas Indonesia? Video ini mungkin nggak nyaman, tapi kalau teman-teman peduli sepak bola Indonesia, tonton sampai habis. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Irfan, tempat kita ngobrolin sepak bola Indonesia tentunya dengan cara yang berbeda. Sebelum lanjut, seperti biasa, buat teman-teman yang peduli sama masa depan Timnas Indonesia, jangan lupa untuk like, tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan pembahasan penting yang seringkali tidak nyaman tapi perlu. Timnas Indonesia U17 baru saja kalah 0-7 dari Cina dalam laga uji coba yang digelar di Indomilk Arena Tangerang. Skor ini besar dan siapapun yang mencoba mengecilkan skor ini sejujurnya sedang mengabaikan fakta. Cina datang bukan dengan tim sembarangan. Mereka datang dengan struktur, intensitas, dan disiplin level Asia Timur yang sejak usia muda sudah ditanamkan. Sementara kita masih dalam proses, masih belajar, dan masih tertinggal. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto, tidak lari dari kenyataan. Beliau dengan sangat terbuka mengatakan bahwa tim pelatih akan mengevaluasi kebutuhan penambahan pemain, termasuk kemungkinan mencari pemain diaspora baru. Ini penting, karena ini bukan reaksi emosional, ini evaluasi secara profesional. Nova bilang, dari 2 laga uji coba ini, tim pelatih ingin melihat apakah skuad saat ini cukup. Apakah perlu penambahan pemain atau bahkan perlu uji coba internasional dengan level yang lebih tinggi. Artinya apa? Pintu tidak tertutup. Saat ini Timnas Indonesia U17 hanya punya 1 pemain diaspora, yaitu Nicolas Indra Josun yang bermain di Rosenborg, Norwegia. Bandingkan dengan negara-negara lain di Asia, bandingkan dengan Jepang, Korea, bahkan Vietnam. Mereka agresif mencari talenta terbaik tanpa ribut soal asal. Pertanyaannya sederhana, kenapa kita harus membatasi diri sendiri? Timnas Indonesia U17 akan tampil di Piala Asia U17 2026 pada akhir April, dan targetnya bukan main-main. Lolos dari fase grup atau minimal tembus perempat final. Karena dari situlah tiket menuju Piala Dunia U17 2026 di Qatar bisa diamankan. Ini bukan mimpi kosong, ini target resmi. Tapi target besar tidak bisa dicapai dengan sikap yang setengah-setengah. Nova Arianto menyebutkan satu kata kunci, tradisi. Tradisi Indonesia tampil di Piala Dunia usia muda harus dijaga. Bukan dengan romantisme, tapi dengan keputusan yang berani. Kalau butuh diaspora, ya cari. Kalau butuh tambahan kualitas, ya kita buka pintu. Ada yang bilang ini karena chemistry yang kurang, tapi Nova tegas menolak hal itu. Pemain Timnas U17 ini sudah bermain bersama di Elite Pro Academy U18 dengan nama Garuda United U18. Faktanya, 22 pertandingan, 18 kemenangan, 1 seri, 3 kekalahan, 62 gol, kebobolan hanya 15.
Ini bukan tim yang asal-asalan. Masalahnya bukan chemistry, masalahnya adalah intensitas dan tekanan level internasional. Ini poin penting, teman-teman. Sepak bola EPA sebaik apapun tidak akan sama dengan tekanan internasional. Pressing lebih cepat, keputusan harus lebih singkat, kesalahan kecil langsung dihukum. Dan disinilah pemain harus belajar, dan belajar itu butuh waktu. Atau butuh pemain yang sudah terbiasa dengan lingkungan yang sangat keras. Dan disitulah peran diaspora menjadi relevan. Kita harus luruskan satu hal, diaspora bukan ancaman untuk pemain lokal. Diaspora adalah akselerator kualitas, pembawa standar baru, dan pemicu persaingan yang sehat. Kalau pemain lokal bagus, dia tidak akan tergeser. Kalau kalah saing, itu bukan karena diaspora, tapi karena level permainannya memang harus naik. Novarianto menyerahkan urusan diaspora kepada pelatih baru Kurniawan Dwi Julianto. Ini langkah profesional, tidak ego, secara sektoral, tidak defensif. Yang dicari hanya satu, yang terbaik untuk timnas Indonesia U17. Teman-teman semua, kita boleh kecewa, kita boleh marah, tapi jangan reaktif. Kita harus dewasa sebagai bangsa sepak bola. Jangan sampai pemain mudanya, jangan hancurkan mentalnya. Justru tugas kita adalah mengawal proses ini dengan kritis tapi adil. Kekalahan 0-7 ini menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi kalau kita pura-pura semuanya baik-baik saja. Timnas Indonesia U17 punya potensi, punya dasar, tapi belum cukup. Dan mengakui belum cukup bukan tanda lemah, tapi tanda ingin naik level. Teman-teman sekalian, sepak bola tidak dibangun dengan ego, tapi dengan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau kita ingin lihat Garuda terbang lebih tinggi, kita harus siap menghadapi kenyataan meski pahit. Karena masa depan timnas tidak dibangun dari pembelaan yang kosong, tapi dari evaluasi jujur dan langkah yang konkret. Saya Irfan, dan kita akan terus kawal perjalanan timnas Indonesia tanpa naif, tanpa benci, dan tanpa takut pada kebenaran. Terima kasih sudah menonton, tetap dukung sepak bola Indonesia, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia. Fake it till you make it A, and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on